bukan nulis sih, saya bikin grafik sendiri yang memperlihatkan bahwa argumen soal katanya lonjakan jumlah kunjungan luar negeri presiden yang dianggap katanya mendatangkan atau selaras dengan lonjakan investasi asing itu ternyata nggak terbukti. Itu bermasalah kalau kita pakai statistik gitu. Ditambah lagi itu, kita ngelihat semua ini pasti jadi problem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, jumpa lagi dengan saya Hanafi Jal. Tribuners, ini bincang-bincang soal kondisi Indonesia saat ini ya. Terutama ini soal presiden kita Prabowo yang sering melakukan kunjungan ke luar negeri sampai 54 negara ya selama 19 bulan beliau menjadi presiden. Ini banyak diperbincangkan karena dinilai terlalu sering, padahal beliau juga bilang kita sedang efisiensi, pejabat-pejabat tidak boleh keluar negeri. Tapi faktanya sebaliknya seperti itu. Tapi kita akan nilai seberapa besar sih efek dari kunjungan Presiden Prabowo ke luar negeri. Nah, untuk membahas lebih dalam tentang apa yang sudah saya bincangkan tadi, kita sudah menghadirkan seorang pengamat internasional nih, yaitu Bung Ferdian Sahrifai SIPMA. Beliau adalah dosen FISIP Universitas Sriwijaya. Halo, Bung Ferdi, apa kabar? Selamat malam Mas Hanafi. Ya. Alhamdulillah sehat. Jumpa lagi kita ya. Jumpa lagi. ya. Masih tinggi tensi politik internasional kayaknya. Tinggi tetap. Ya. Sebelumnya kita juga bicara juga tentang Prabowo memang yang hobi keluar negeri ya. Bahkan ada bilang memang ada rasa sesuatu yang menyebabkan dia memang sering keluar negeri ya. Ada target-target tertentu mungkin ya. Baik, tema kita adalah efektivitas kunjungan Prabowo ke luar negeri. Apakah ini meningkatkan investasi ke dalam negeri? Nah, oke, Bung Ferdi, silakan aja menurut Anda nih, seperti apa sebenarnya kunjungan Prabowo yang kerap kali keluar negeri ya. Nanti kita akan lihat datanya, berapa banyak kunjungan dia keluar negeri ya. Ya, ini lagi rame sebenarnya karena ada kritikan dari mantan Wamenlu, Duta Besar Amerika Serikat juga, Pak Dino Pati Jalal, yang ditanggapi oleh kemudian oleh Sekretaris Kabinet. Saya pikir poin kedua ini yang kemudian membuat jadi rame. Karena apapun gerak-gerik Pak Sekretaris Kabinet ini itu memiliki news value kayaknya. Bukan hanya di mata media tapi juga di mata netizen gitu. Iya, heboh di sosial media. Iya, ini yang membuatnya dirame. Ya, tapi sebenarnya di balik itu semua kita juga harus ngebaca ini sebagai sebuah sinyal apa ya? Sinyal kekhawatiran dari masyarakat gitu. Akibat dari tadi keputusan-keputusan presiden yang bukan kadangkala, seringkali gitu. Seringkali itu tidak sinkron dengan apa yang dia sampaikan. Seperti Mas Hanafi bilang di awal tadi, sejak awal masa kepemimpinannya bahkan sampai sekarang itu kan kita diminta efisiensi. Yang paling kerasa tuh kayak ASN kayak saya gitu. Di kantor itu memang dikatakan bahwa semua perjalanan dinas itu dipotong sampai 50%. Sampai 50%. Nah, tapi kan ya masyarakat, warga negara itu kan butuh tauladan gitu. Jadi yang kekurangan yang kedua juga adalah kita sedang kekurangan tauladan itu tadi gitu sebenarnya kan. Kok kita diminta untuk efisiensi, tidak menggunakan perjalanan dinas sana sini, tapi presiden sendiri kemudian terakhir tuh 54 ya, 49 kali 54 ya. 54 kali ya. Saya nyatakan 49 kali selama 1,5 tahun gitu. Yang mana Joko Widodo dalam hampir 4 tahun itu cuma 42 kali. 42 kali, 4 tahun. Jadi 1,5 tahun yang Prabowo itu udah melebihi 4 tahun Joko Widodo sejak 2020 sampai 2024. Nah, ini kemudian yang digugat oleh Dino Pati Jalal dan sebenarnya itu juga keresahan dari orang-orang yang kemudian tadi ya yang diminta untuk menghentikan perjalanan dinas sana sini, tapi kok yang meminta tidak melakukannya gitu. Belum lagi bumbu-bumbu lain Mas Hanafi. Kita kan ngelihat waktu yang ke Rusia ya. Bagaimana kita ngelihat betapa mewahnya perjalanan dinas ini gitu. Merayakan ulang tahun Pak Sekretaris Kabinet gitu ya. Ini sudah pasti akan mengundang sentimen dari masyarakat gitu. Baik.
Bung Ferdi, kita lihat data ini sejak dilantik 20 Oktober 2024 ya, sampai 29 Mei terakhir ya. Terakhir ada lagi ya, bulan Juni ya, awal Juni ya, tapi terakhir 29 Mei ya. Ya, pas Idul Adha Presiden yang ke sudah Prancis. 54 kali ke luar negeri ini. 54 kali dalam 19 bulan pertama dia jadi presiden. Ya, jadi rinciannya 7 kali di 2024, 35 kali sepanjang 2025, dan 12 kali di Mei 26 ini. 12 kali nih. Jadi negara yang paling sering itu Malaysia 5 kali, Inggris, Uni Emirat Arab sama Prancis 4 kali, Amerika, Rusia dan Mesir itu 3 kali. Selebihnya itu ada berapa negara? 28 negara ya? Ya. 28 negara itu yang dikunjungi. Jadi betapa seringnya, bahkan ada yang menghitung-hitung setiap bulan, bahkan Pak Dino bilang per 6 hari, sekali keluar negeri. Ya, 6 hari ya. Jadi 1 minggu sekali keluar negeri ya. Hampir 1 kali luar seminggu. biasa nih Pak. Jadi Pak Dino Patijalal itu memang sudah punya pengalaman luar biasa di bidang hubungan internasional ya. Jadi menurut Anda seperti apa nih? Ya. Melihat data yang ada ini. Ya, saya pikir yaitu sesuatu yang bertolak belakang dengan spirit dari beliau sendiri gitu. Ya. Yang kedua kalau dikatakan perjalanan ini ada maksudnya gitu ya, saya pikir reaksi yang muncul tidak akan tidak akan seperti yang dilakukan oleh sekretaris kabinet karena terbukti kemudian reaksi itu banyak bolongnya gitu dan bisa kita preteli dan banyak salahnya gitu. Berarti memang ada sesuatu hal yang sepertinya ingin ditutup-tutupi. Yang akhirnya tuh kemudian melegitimasi bahwa ada masalah juga dengan cara komunikasi presiden dengan masyarakat ini gitu. Iya. Pertama tadi saya nggak tahu, ada banyak hal yang saya catat ya terkait komunikasi misalkan yang cukup bermasalah gitu ya. Saya ngelihat Presiden Prabowo, ini sebuah hipotesis saja gitu, melihat bahwa ada dinding besar antara komunikasi elit dengan komunikasi akar rumput gitu, yang membuat kemudian seolah-olah ada 2 variasi komunikasi yang bisa dia lakukan. Nah ini sebenarnya adalah ini mindset yang sangat lama ketika belum ada new media seperti hari ini gitu. Yeah. Ketika di zaman dulu, ketika kita bicara dengan petani, ya mungkin cuma petani aja yang tahu gitu. Kelas menengahnya enggak gitu. Karena memang pemberitaannya mungkin nggak ada gitu. Tapi hari ini apa yang dibicarakan di kelas menengah didengar oleh akar rumput, yang kelas bawah, apa yang diomongin dengan kelas bawah didengar oleh kelas menengah, sehingga semua itu harus sinkron. Misalkan terkait dengan rakyat desa tidak terkait dengan dolar gitu. Di zaman dulu ketika bicara dengan masyarakat desa mungkin itu nggak ada masalah. Karena pemberitaannya mungkin nggak sampai ke kelas menengah. Tapi kelas menengah yang sadar ini salah, ini jadi rame gitu. Sama seperti ini juga gitu. Jangan-jangan Pak Prabowo berpikir bahwa kunjungan dia itu ya seperti zaman dulu gitu, mungkin tidak akan menjadi catatan serius bagi masyarakat. Padahal ini menjadi sesuatu yang sangat serius. Di samping sebenarnya, Mas Hanafi, yang perlu kita catat juga, itu ada hal fundamental yang menyebabkan ini semua gitu. Gonjang-ganjing ekonomi sebenarnya yang terjadi sejak awal tahun ini gitu ya. Banyak hal, pernah kita bicarakan mulai dari pasar saham yang ambruk di akhir Januari karena isu dari MSCI, Standard Poor's, Moody's dan segala macam, ditambah isu perang Iran yang kemudian membuat terjadi gejolak gitu ya. Yang kita rasakan sampai hari ini gitu. Misalkan yang pakai solar deck gitu ya. Pakai deck slide udah nggak masuk akal gitu. Nah ini sudah pasti reaksi lagi. Tadi ada reaksi dari ASN soal perjalanan dinas, ada reaksi sehari-hari soal pasar saham dan segala macam yang sudah pasti ini riuh. Sementara pemerintah nanggapnya tenang aja. Bahkan hari-hari ini dolar udah 18.000 ya. Yes. Masih Ditambah lagi tenang ya. dolar sudah 18.000. Pak Purbaya nggak tahu masih sehat apa enggak. Semoga sehat. Tapi terakhir dia bilang bahwa dia mulai pusing gitu. Tapi tetap bilang daya beli masyarakat aman. Jadi tenang aja. Borong aja sahamnya mumpung lagi murah. Per hari ini saham tuh udah turun year to date istilahnya, per Januari sampai hari ini tuh bursa saham kita udah turun 30% gitu. 30% ya, luar biasa. Jadi kalau kita taruh duit, sederhana berpikir ya taruh duit 1 miliar di awal Januari, ya sekarang ya tinggal 700 juta, 300 juta udah
hilang. Floating loss gitu. Kalau dia rilis loss-nya jadi loss beneran gitu. Nah inilah yang membuat kemudian ini semua jadi riuh. Di tengah fundamental yang seperti ini kita ngelihat Pak Prabowo pergi sana sini. Ya. Belum lagi klarifikasi Seskap kemarin yang kemudian ya bermasalah juga bagi saya. Ya. Seperti yang saya nulis kemarin, bukan nulis sih, saya bikin grafik sendiri. Yang memperlihatkan bahwa argumen soal katanya lonjakan jumlah kunjungan luar negeri presiden yang dianggap katanya mendatangkan atau selaras dengan lonjakan investasi asing itu ternyata nggak terbukti. Yeah. Itu bermasalah kalau kita pakai statistik gitu. Ditambah lagi itu, kita ngelihat semua ini jadi pasti jadi problem. Gitu. Mungkin Reca bisa nampilkan data ya. Data yang pertama tadi kita coba lihat. Ini nih. Ini yang menurut Seskap ya? Iya, yang disampaikan oleh Seskap bahwa hasil kunjungan presiden ke luar negeri itu sebenarnya menghasilkan investasi yang besar ya. Yeah. Ya diperkirakan 1.434 triliun itu. Yes. Dalam Januari sampai September 2005 itu. Atau naik 13,7% dibandingkan periode tahun sebelumnya nih. 1.430 itu sebenarnya tahun 2005 plus Q1, triwulan 1 ya berarti? Juni ya. Triwulan 1 2026. Ya, itu investasi yang ditarik dari Jepang dan Korea Selatan itu sekitar 575 triliun. Kemudian itu juga dari Tiongkok dan Inggris ya, jadi 90 triliun. Nah ini gimana menurut Anda? Jadi apakah ya ini kan banyak juga yang bilang investasi kita nih Pak Prabowo itu hanya sekedar lebih kepada MOU-nya saja. Iya. Fakta realisasinya seperti apa itu belum bisa diukur gitu ya. Yang sudah pasti komitmen itu yang angka ini. Ya. 575 triliun ini belum realisasi. Belum. Setidaknya data ini belum masuk di BKPM. Ini masih bentuknya komitmen. Yang sudah realisasi itu yang tadi yang disebut 2.430 triliun oleh Sekretaris Kabinet. Ya. Itu hitungannya dari Januari 2025 sampai April berarti ya. Maret 2026. 2.430. Tapi itu bermasalah juga karena itu sebenarnya gabungan dari penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Gitu ya. Yang mana logikanya perjalanan ke luar negeri tentu dampaknya ke penanaman modal asing. Dan kalau kita bedah itu, ternyata penanaman modal asing di tahun 2025 tanpa Q1 2026 itu hanya 900, sekian triliun saja. Nggak sampai setengah dari total penanaman modal itu tadi. Yang lebih bermasalahnya lagi adalah angka 900 triliun itu hanya naik 0,07% dari tahun 2024 ketika Pak Jokowi juga sekitar 900-an triliun saja. Artinya tidak ada kenaikan signifikan. Apa yang mau diklaim kalau begitu? Iya. Nah, artinya kan ada, kalau bahasa saya, ada upaya untuk kemudian memake up gitu ya. Klarifikasi itu seperti hanya make up gitu, cuma kosmetik untuk memperlihatkan bahwa seolah-olah ini semuanya on the right track, ini indah. Padahal kalau kita bongkar data-datanya, faktanya seperti tadi. Tidak seperti itu ya. Mana tadi? Kembali ke data tadi. Ini ya. Kunjungannya 28 negara ya. Nah, ini juga menarik nih, kunjungan. Saya ada di Instagram saya tuh. Saya ngelihat yang pertama tadi. Yang pertama. Tadi kan Mas Hanafi nyebut ada Malaysia, Amerika Serikat, Rusia, Uni Emirat Arab, Perancis sama Tiongkok ya, negara yang paling sering dikunjungi. Iya. Saya bandingkan data realisasi investasi asing dari 2025 dan 2024 di negara tersebut, itu semua stabil, segitu-segitu aja. Tidak ada peningkatan. Bahkan saya menghitung ya, ini sebenarnya analisis yang cukup genit ya. Saya akui ini genit sebagai akademisi, tapi menarik aja gitu. Tadi saya bilang, saya bandingin kunjungan 1,5 tahun presiden, Mas Hanafi nyatanya 54, saya kemarin cuma 49, berarti ada yang miss saya tuh. 49 kali. Saya bandingkan dengan Presiden Jokowi di 4 tahun sebelumnya, yang cuma 42 kali. 42 kali. Presiden Jokowi di dalam 42 kali kunjungan itu di 4 tahun itu mendatangkan sekitar 2.000-an
triliun investasi asing. investasi asing. Yang kalau dibagi itu artinya 70 triliun per kunjungan. Kunjungan. Presiden Prabowo dengan 49 kali yang saya bilang tadi, dibanding dengan total realisasi investasi, itu hanya 25 triliun per kunjungan. Jauh ya bedanya. Jauh beda ya. Hanya seperempatnya. Ini sebenarnya analisis ini nggak ada di ekonomi politik, nggak ada. Tapi saya coba genit-genitan aja. Kalau boleh, kalau sekretaris kabinet boleh gitu ya, mengklaim bahwa ada hasilnya setiap kunjungan itu terhadap investasi, boleh dong saya ngitung kayak gitu. Iya. Ternyata jawabannya seperti tadi, nggak cocok juga. Gitu. Iya. Nah itu yang kemudian membuat ini jadi bermasalah. Gitu. Iya. Itulah yang dikritik keras oleh Dino Patijalal ya. Ya. Coba kita lihat grafis yang kedua. Jadi sebenarnya ternyata kunjungan-kunjungan itu tidak memberikan, tidak mendongkrak investasi asing di dalam negeri ya. Yes. Sebenarnya Mas Hanafi, kalau kita mau lebih akademis, satu kunjungan yang memiliki dampak investasi itu tuh sebenarnya baru tampak beberapa tahun kemudian. Iya. Itu realnya. Ya. Kita komitmen hari ini mungkin 2 tahun lagi baru direalisasiin. Iya. Nah, cuma yang jadi masalah adalah ini dimulai dari sekretaris kabinet, makanya saya bilang masalah itu juga dikomunikasi. Iya. Dia yang mengklaim duluan bahwa seolah-olah kunjungan tadi berdampak langsung. Ya. Kalau begitu boleh dong kita hitung-hitungan langsung juga gitu kan. Betul. Kan ini yang jadi masalah. Iya. Kalau seandainya dia ngomongnya komunikasinya benar bahwa kunjungan ini nanti akan berdampak di 2008 gitu. Mungkin nggak akan seramai ini gitu, tapi dia langsung ngomong berdampak langsung. Itu yang jadi masalah dan membuat kita kita gunakan hitung-hitungan yang sama gitu. Bagaimana? Ya. Nah. Kembali. Nah, yang pertama ini terlepas dari investasi, sekarang kita bicara soal dampak dari kunjungan itu ya. Ini mungkin yang dikritik oleh Dino Patijalal ya. Bahwa ini termasuk salah satu pemborosan anggaran yang skala besar. Karena satu kali kunjungan presiden itu awalnya itu sampai satu rombongan sampai 120 orang. Kemudian karena banyak kritik akhirnya itu sampai 40 sampai 50 orang katanya. Ya, sampai 50 orang. Bahkan biayanya itu kalau kita lihat juga itu sampai perkiraan itu 153 sampai 760 miliar, 65 miliar itu. Ya. Estimasi perjalanan selama kegiatan ini. Jadi cukup besar ya biaya perjalanan. Artinya memang dibilang ini memang pemborosan gitu. Gimana Anda melihat itu? Ya itu udah tidak perlu dibantah gitu ya, sudah jelas pemborosan gitu. Ya. Bagaimanapun gitu ya bilang bahwa ini udah kemana-mana, dibilang juga pakai uang sendiri itu persoalan baru lagi tuh. Itu ini semua bermasalah. Bukan itu perkaranya adalah kita sedang menghadapi goncangan fundamental seperti yang dibilang di awal tadi. Kita mendengar presiden terus berbicara soal efisiensi perjalanan dinas, soal ini, tapi tiba-tiba kita tidak diberikan tauladan yang benar gitu. Kan ini yang jadi masalah sebenarnya. Dan rakyat biasa ya sudah pasti akan komplain gitu. Dan juga negara-negara yang dikunjungin ini itu ya sebenarnya kan kalau saya bilang itu sahabat baik kita sedari dulu gitu ya. Yang kemudian seharusnya hubungan diplomatik itu kan nggak bicara hari ini. Ini kan sesuatu yang sudah terjalin mungkin puluhan tahun. Bahkan mungkin sejak Indonesia merdeka kita udah punya hubungan diplomatik. Artinya kehadiran atau pertemuan pemimpin negara itu ya itu cuma penegasan, hal-hal teknis kan nggak mungkin diurusin sama mereka gitu kan. Itu kan sudah ada, kita punya duta besar di sana, punya diplomat di sana gitu. Terus ngapain ini kunjungan berulang-ulang ke Malaysia berapa kali, ke Prancis berapa kali gitu kan. Bahkan sampai ada kabar itu ditolak ya. Terakhir dari Prancis itu rencananya mau ke Italia. Kabarnya ditolak ya, benar ya itu saya nggak tahu ditolak itu ya. Atau sudah ngelihat situasi. Tapi yang jadi poin adalah sebenarnya kok bisa ada kunjungan dadakan yang katanya tidak tercatat sebelumnya kan itu kayak yang akhirnya nggak ada kan ya perjalanan ke Italia gitu. Akhirnya kan seperti apakah itu ya seperti itu cuma respon aja karena sudah terjadi kisruh di dalam negeri gitu ya. Dan yang menarik juga dari Seskap tuh yang di-highlight dia bilang bahwa terjadi situasi global yang dinamis gitu.
Dia menyebut perang Ukraina, lalu kemudian Iran. Perang Ukraina itu udah dari 2021, 2022. Iya. Udah lama. Maksudnya kalau memang itu sangat dibutuhkan situasi seperti itu, seharusnya di tahun 2022 kita juga melihat situasi yang sama dong. Iya. Tapi kenyataannya enggak. Nah, situasi Israel Palestina juga udah lama. Iya. Ya ada memang kondisi Iran, baru lagi Iran dan Amerika, tapi ya juga seharusnya kan kalau berkaca pada yang dua tadi ya, seharusnya nggak sebanyak ini juga. Nah di sini kemudian masyarakat mulai bertanya-tanya, ini ada apa sebenarnya gitu. Nah, kenapa? Dan Pak Dino Patijalal jadi masuk akal untuk kemudian bilang bahwa ya sebaiknya mulai dipikirkan ini semua untuk apa gitu. Iya. Kalau kita lihat lagi Reca yang itu. Nah kemudian ini ada ketimpangan isu domestik. Nah. Jadi ini juga terkait dengan karena seringnya presiden keluar negeri, jadi isu-isu dalam negeri itu jadi kurang diperhatiin. Jadi itu menyebabkan terjadi ketimpangan ya. Nah juga mungkin menyangkut komunikasi. Komunikasi ini saya bilang bahwa sebenarnya kunjungan presiden keluar negeri itu apakah tidak melibatkan melunya gitu kan? Yes. Atau karena kadang-kadang ada jalur khusus gitu. Tentunya tidak terlibat sama sekali. Atau kalau memang kunjungan kunjungan presiden ke luar negeri, kenapa tidak dalam kunjungan grup ya, bukan hanya bilateral, hubungan bilateral ya, seperti ASEAN, G20 gitu ya. Ya G20 seperti itu, sehingga kunjungannya memang betul-betul efektif untuk investasi ya, dan itu tidak memboros biaya. Ya, itu salah satu kritik keras juga sebenarnya. Terutama soal ASEAN yang kemudian mulai diabaikan. Banyak orang bilang, ahli bilang gitu ya, bahwa ketika situasi geopolitik dianggap memanas gitu, maka salah satu strategi agar kita tetap aman itu adalah kita memastikan regional kita. Tetangga-tetangga kita itu tetap satu haluan dengan kita gitu. Yang artinya adalah seharusnya dalam situasi seperti ini, presiden tuh memfokuskan untuk bagaimana caranya ASEAN tetap jadi zona yang solid, zona yang aman gitu, zona yang tetap satu suara gitu. Ini kan di masa presiden justru tidak kita lihat gitu ya. Dan yang kita lihat adalah persaingan persenjataan ya. Malah Malaysia sudah menyiapkan juga senjata ini. Akhirnya itu yang kita lihat. Kemudian Thailand sama Kamboja perang saling perang. Padahal kan dalam ini gitu itu harusnya jadi concern utama presiden. Apalagi kita kan dianggap sebagai leader dari ASEAN gitu. Nah ini yang dua presiden sebelumnya sejak SBY selalu garap gitu ya. Tapi sepertinya juga dilupakan oleh presiden. Dan juga tadi soal efektivitas komunikasi di forum-forum multilateral gitu ya. Sebenarnya ada alasan terkait itu. Kalau multilateral mungkin ada beberapa beberapa forum yang dianggap sudah tidak efektif lagi akibat dari ulah Donald Trump dan segala macam. Tapi dengan mengabaikan ASEAN itu jadi suatu pertanyaan, apalagi kita negara besar di sana gitu. Dan juga isu domestik yang tadi Mas Hanafi bilang terabaikan akhirnya gitu. Iya. Bukan para menteri pun kabarnya juga begitu ya, nggak bisa bertemu langsung dengan Pak Prabowo, harus melalui seskapnya ya. Itu sudah pernah kita bicarakan di pertemuan sebelumnya. Jadi saya bilang komunikasinya seperti diatur betul ya, supaya jangan langsung ketemu dengan bos. Itu dia yang jadi paradoks kita adalah itu tadi. Di satu sisi dikatakan sosok presiden kita ini sangat berwawasan global gitu. Tapi di sisi lain kok sepertinya dia nggak ngelihat situasi di luar gitu. Kita agak menyimpang sedikit misalkan Mas, ya bukti bahwa komunikasinya itu kedap adalah misalkan terkait Badan Gizi Negara gitu. Selama ini kan orang ributin, ada korupsi di sana, ada jual beli titik, Tapi presiden dan teman-temannya selalu bilang bahwa gak ada semua itu, ada upaya antek asing dan segala macam. Lah hari ini dia akhirnya sedih sendiri ketika ngelihat kepalanya. Udah lama ya kan, isu itu udah lama kan. Isu itu udah lama, berarti kan selama ini kok gak didengerin gitu ya? Iya, gak didengerin. Itu yang jadi menarik juga kemudian bahwa ya itu tadi. Akhirnya malu sendiri sebenarnya ya. Harusnya malu sendiri, apalagi kepala yang sekarang itu yang paling keras tuh, menolak bahwa katanya MBG itu main aman-aman aja, BGN aman-aman aja gitu. Yang ini dibilangnya antek asing, tidak suka negara, ngasih makan. Sekarang terbukti semuanya. Nah itu kan seperti menjilat ludah sendiri akhirnya kan. Iya betul. Jadi ini kan salah satu bukti bahwa sebenarnya perhatian presiden ke isu-isu domestik itu memang kurang. Karena
dia terlalu sering ke luar negeri. Betul. Dan terlalu ingin melibatkan diri dalam isu-isu geopolitik regional maupun internasional. Yeah. Tapi Anda pernah bilang bahwa memang Pak Prabowo itu memang punya ambisi pribadi. Secara profil ya. Yeah. Secara profil memang dia saya melihat Pak Prabowo itu sebagai sosok yang menganggap dirinya itu ya warga masyarakat internasional gitu. Itu bisa kita lacak. Dia masa kecilnya berpindah-pindah negara gitu ya. Kita bisa lihat pendidikannya, dia pernah di Hong Kong, dia pernah di Inggris, dia pernah di Amerika gitu. Secara latar belakang keluarga, Pak Sumitro sendiri yang bilang, kalau kita baca salah satu majalah di wawancaranya tahun 98, dia bilang bahwa, ini agak menyimpang sedikit ya, maksudnya, ada Pak Sumitro sendiri yang bilang di situ bahwa ketika dia menikah dengan keluarga Cendana gitu, itu ada perdebatan katanya. Karena yang satu keluarga Cendana sangat tradisionalis Jawa, Pak Sumitro bilang saya semua kakak beradik ini lulusan luar negeri. Itu benar. Kakek Prabowo sendiri kan adalah pendiri Bank Nasional Indonesia yang dulunya adalah bank sentral kan. Iya. Mereka memang keluarga priais dari dulu, keluarga terdidik dan segala macam. Yang ditakutkan kemudian adalah ketika kita punya profil seperti itu, kita merasa bahwa orang lain itu tidak lebih mengerti soal satu persoalan gitu. Nah ini yang ditakutkan. Saya nggak tahu ini boleh diomongin apa enggak, tapi Pak Sumitro sendiri di wawancara itu yang bilang bahwa ya Prabowo memang arogan seperti itu. Ada itu catatan clear dari bapaknya sendiri yang bilang bahwa itu yang kemudian ditakutkan, dan saya pikir itu yang sedang terjadi hari ini. Mengapa kawan-kawan, bukti selanjutnya adalah beberapa politisi Gerindra kan akhirnya berbicara ke publik dan menganggap Pak Dino kayaknya ngerasa orang yang paling menlu kata dia. Orang yang paling ngerti luar negeri gitu. Kan diajak seperti itu Pak Dino Patijalal akhirnya. Ini kan bentuk arogansi kan sebenarnya. Bahwa bahkan padahal yang ngomong ini adalah memang diplomat karir, pernah jadi duta besar, pernah jadi jubir internasional presiden, pernah jadi wamenlu gitu. Tiba-tiba diremehkan seperti itu gitu, seolah-olah dia paling menlu. Nah ini saya kemudian membaca itu tadi ada apa ya? Ada sebab akibat dari profil presiden yang seperti ini yang kemudian juga sepertinya diagung-agungkan oleh orang sekitarnya gitu. Ini yang harus kita dobrak gitu, nggak boleh seperti ini gitu. Baik, kira-kira ini ke depan seperti apa? Apakah ini Prabowo akan juga mengerem ya perjalanan atau kunjungan ke luar negeri, karena kritik dari Dino Patijalal ini termasuk viral juga ya di sosial media, dan ini tentu menjadi kemudian kasus BGN ya yang 3 orang kepercayaan dia sekarang ditangkap KPK misalnya kan, ini juga tentu harusnya jadi perhatian serius dari Prabowo bahwa persoalan-persoalan dalam negeri ini memang yang harus juga diselesaikan, jangan diremehkan dengan melibatkan diri dengan kunjungan ke luar negeri yang terlalu sering gitu ya. Ya saya harap Presiden segera ngerem gitu ya. Minimal berstatement lah dan mengakui bahwa atau rendah diri lah gitu dalam situasi yang seperti ini. Karena kalau tidak, situasi global yang akan ngeremnya. Ini yang kita takutin. Ini yang apa ya? Yang banyak dibahas. Saya menolak bahas ini, tapi karena ini menyeramkan gitu ya. Tapi banyak analis lainnya sudah bilang bahwa apakah akan kembali ke 98? 98 itu kan adalah ketika situasi Indonesia direm oleh situasi global. Nah, saya ingin bilang bahwa ya sebaiknya Presiden segera ngerem sendiri sebelum direm oleh situasi global. Karena bagaimanapun, ya saya tahu ada beberapa program Presiden yang ambisius yang baik gitu ya. Itu tetap ada memang. Seperti upaya untuk kemudian mengembalikan cadangan devisa yang ada di luar negeri melalui ekspor satu pintu, pembatasan ekspor ke dan antara beberapa komoditas strategis, itu bagi saya bagus. Itu niatnya sangat bagus gitu. Tapi memang dunia itu nggak bisa dibolak-balik secara radikal, dia tetap butuh konsolidasi gitu. Ini yang harus dimengerti oleh Presiden agar kemudian setiap upaya baiknya tadi itu dikonsolidasikan, tidak kemudian mengundang gelombang yang parah. Artinya berstrategi gitu ya. Kita nggak bisa dengan cara pikir kita. Kita hidup di atas dunia yang semua orang tuh berstrategi. Artinya ya kita harus mengenal siapa musuh kita, bagaimana cara menghadapinya, agar kemudian semua ini baik-baik saja. Nah, saya pikir semua orang yang mengupayakan untuk apa ya, meriuhkan atau mengkritisi
isu ini hari ini tujuannya ke sana. Tujuannya adalah untuk presiden agar kemudian konsolidatif dan kemudian bisa membawa fundamental kita yang sekarang lumayan terguncang itu untuk balik lagi on the right track gitu. Baik. Mudah-mudahan lah ini jadi perhatian Pak Prabowo ya, karena memang bahkan media luar juga menyoroti tentang sosok Prabowo yang sejak awal dia jadi presiden itu memang bakal sempat diprediksi sebagai seorang yang lebih kepada kayak diktator seperti ini. Otoritarianisme kata dia ekonomis kan terakhir. Iya, nah itu jadi perhatian ya bahwa memang efek dari kebijakan dan sikap dia itu memberikan pengaruh yang besar. Harusnya Pak Prabowo juga memberikan tauladan ya kepada masyarakat dan pejabat-pejabat bawahnya ini ya. Bahkan sekarang juga forum diskusi juga sudah dibatasi. Dia ngejek sekali FGD apa juga. FGD apa dengan mimiknya yang begitu ya. Padahal itu kan kajian-kajian ilmuwan. FGD kan metode penelitian sebenarnya Mas. Cara nyari data. Baiklah. Mungkin cukup perbincangan kita pada sore hari ini, pada malam hari ini ya. Nanti kita akan sambung lagi, Bung Ferdi. Tribuners, demikian perbincangan kita dengan Bung Ferdiansyah Rifai, SIPMA, dosen FISIP Universitas Sriwijaya. Terima kasih atas kehadirannya. Sama-sama Tribun Mas Hanafi. Ketemu lagi di perbincangan berikutnya. Dengan saya Hanafi Jalal, salam Tribun.